Dan kali ini saya akan membahas tentang perbedaan dukun dan ahli hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggra Putri Tania. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube. Di sini kita selaku manusia harus bisa membedakan mana yang sesat dan mana yang syariat. Mungkin kalau misalkan kita percaya dukun, itu jelas. Selain dari sesat, itu pun juga musyrik ya. Nah, dukun seperti apa? Pertama, yang disebut dengan dukun, dukun itu selalu membacakan amalan-amalan, dan dukun itu identik dengan kemenyan. Di sini dukun biasanya suka disuruh oleh kliennya untuk bisa membuat orang itu sakit. Intinya menzolimi atau membuat santet. Nah, dukun kriterianya seperti yang tadi saya sebutkan, dan selalu menyanggupi keinginan para kliennya untuk bisa membuat orang sakit, susah, dan juga bangkrut dalam segi usahanya. Nah, di sini apa bedanya dukun dengan ahli hikmah? Kalau ahli hikmah itu biasanya selalu menggunakan media air dan doa. Dan amalan yang selalu diamalkannya juga itu semua yang ada di dalam ayat suci Al-Quran. Ahli hikmah bisa membuat orang itu menjadi terang dalam gelap. Contoh, misalkan ada orang yang kesulitan dalam segi hal ekonomi, datang ke ahli hikmah. Berarti itu kan namanya hanya syariat ya, hakikat tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ahli hikmah tersebut memohon dan munajat kepada Allah dengan sababiyah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang memang dimasukkan ke dalam air tersebut. Nah, biasanya reaksi dari ahli hikmah mengobati seseorang itu selalu ada proses, yaitu proses waktu. Beda dengan ilmu hitam, yaitu dukun. Kalau dukun selalu instan, mungkin hanya dengan jangka hari-harian itu bisa terjadi. Tetapi kalau ahli hikmah itu berproses, mulai dari 14 hari sampai 1 bulan dalam proses pengobatannya. Itu sesuai yang tercantum di dalam kitab Min Al-Kitab Al-Tib. Nah, di situ juga memang tercantum di dalam bab 29 ada tentang ilmu hitam praktik perdukunan. Praktik perdukunan itu biasanya selalu memakai media yang aneh-aneh dan macam-macam. Dari mulai embek kenit, ayam cemani, darah hewan-hewanan, dan juga selalu membuat pasien-pasiennya itu hilang akal sehatnya dengan apa? Contoh, menjadi tidak punya rasa malu karena selalu ada yang disebut dengan ruatan diri. Ruatan diri itu yang dimandikan di salah satu sungai atau salah satu curug yang memang tidak mengenal muhrim, baik itu laki-laki atau perempuan, dimandikan oleh satu dukun tersebut. Contoh nih, dukunnya laki-laki, tetapi setiap pasiennya itu disuruh mandi, bahkan sama dia dimandikan. Sedangkan membuka aurat itu tidak boleh kalau di dalam Islam ya. Nah, itu salah satunya. Kalau ahli hikmah tidak pernah membuat pasien-pasiennya untuk mandi di sungai atau di curug. Yang ada hanya memberikan contoh 1 gelas air putih atau 1 botol air putih yang untuk diminum dan untuk dimandikan sendiri oleh masing-masing pasiennya, baik itu cowok ataupun perempuan. Dan di sini perbedaan dari ahli hikmah dan dukun itu sangat jauh berbeda. Kalau ahli hikmah itu selalu hakikat kepada Allah dan sababiyahnya mengamalkan ayat suci Al-Quran. Tapi kalau dukun itu merasa dirinya benar, merasa dirinya jago. Bahkan kalau dukun itu tidak pernah mempunyai rasa tunduk karena dia itu merasa dirinya jago, mempelajari ilmu hitam. Akhirnya kebanyakan ya, memang nggak semua dukun, tapi kebanyakan
merasa dirinya itu paling hebat dan paling pintar, juga paling benar. Sedangkan di dalam Quran Surat Al-Baqarah, siapapun manusia yang percaya dengan dukun yang memakai alat bakar yaitu kemenyan, itu sangat musyrik, sama dengan menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bedanya dukun dengan ahli hikmah? Kenapa ahli hikmah nggak disebut musyrik? Karena ahli hikmah itu sesuai anjuran pengobatan peninggalan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang banyak tercantum di dalam hadis riwayat Ibnu Dawud dan juga masih banyak tercantum di dalam kitab-kitab yang memang dirangkum oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dan juga Syekh Ahmad Salafi. Mungkin di sini jangan salah tafsir ya. Ini saya menceritakan sesuai yang ada di dalam Quran dan hadis, juga tercantum di dalam kitab, bahwa tidak semua kemenyan itu identik dengan dukun. Karena bakar kemenyan itu ada juga ya orang-orang ahli hikmah yang membakar, tetapi itu bukan kemenyan, yaitu membakar dupa, gahru, itu untuk wangi-wangian ruangan. Bahkan begini, di dalam sabda Nabi Muhammad SAW, setiap orang ahli ibadah itu wajib untuk memakai wangi-wangian. Salah satu wangi-wangiannya mungkin bisa dikatakan itu dupa. Dupa itu banyak, yang terbuat dari bunga jasmin, yang terbuat dari sakura, yang terbuat juga dari wangi-wangian gahru. Nah, di situ diperbolehkan untuk semua umat muslim membakar dupa tersebut hanya untuk mewangikan ruangan dan hanya untuk mengundang malaikat. Karena kalau misalkan malaikat datang, contoh nih, saya punya rumah, terus rumah saya tuh bau kotor gitu. Mana ada malaikat yang bisa masuk ke dalam rumah kita kalau misalkan rumah kita kotor. Nah, dengan kita membersihkan rumah, ruangan, terus membakar wangi-wangian seperti dupa, sakura, jasmin, atau gahru, insya Allah itu akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan malaikat rahmat pun juga senang berada atau tinggal di dalam rumah kita. Dan di sini pun juga salah satu syarat untuk orang yang menghuni rumah bersih, wangi, yaitu satu, harus mempunyai adab dan etika yang baik. Tidak boleh menjadi seorang penggibah di dalam istananya sendiri. Karena kalau misalkan istananya sendiri yaitu rumah dipakai untuk gibah, yang ada semua penghuni di rumah itu akan mendapatkan kemudaratan. Ini jelas tercantum di dalam hadis Ibnu Hanafi. Di sini saya tegaskan, jangan pernah menilai seseorang dengan menjas jelek. Baik itu dukun, baik itu ahli hikmah, semua sama ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah menjas, wah itu dukun, Allahu Akbar, bersihkan, viralkan. Nah, itu kan sama dengan fitnah. Sedangkan yang berbicara seperti itu bukan untuk memperjuangkan akidah. Akidah itu yang seperti apa yang harus diperjuangkan? Akidah yang benar, akidah yang baik. Kalau orang, contoh nih, wah itu dukun, kita viralkan, kita bersihkan, Allahu Akbar, itu salah. Sebelum menjas seperti itu kepada orang lain, benahi dulu diri sendiri. Apakah kalian sudah baik? Apakah kalian sudah bersih dan suci di mata Allah? Karena sesungguhnya semua manusia itu tidak luput dari dosa dan kesalahan. Tergantung kita sebagai manusianya sendiri yang menjalani. Siapa tahu yang kalian tuduhkan kepada seseorang itu, mungkin seseorang itu disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang yang dipandang baik oleh kalian, belum tentu itu baik di mata Allah. Jadi sesama manusia tidak boleh saling menjelekkan, tidak boleh saling menjas jelek, karena sesungguhnya yang menilai hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau itu dukun, mau itu ahli hikmah, mau itu seorang pembohong, pendosa, pemaksiat, cukup kita hanya bisa mendoakan yang terbaik kepada sesama.